Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah memasuki hari terakhir sejak disepakati pada 4 hari lalu, yakni mulai Jumat pekan lalu. Dan lantas seperti apa situasi terkini di Gaza jelang berakhirnya masa gencatan senjata kali ini? Serta bagaimana kondisi terkini dari relawan asal Indonesia yang ada di sana. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Fikri Rofil Haq, relawan Mercy asal Indonesia di Rafah, Gaza, Palestina. Selamat sore, Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat siang waktu Gaza. Baik, Mas Fikri, ini saya konfirmasi berarti benar ya, hari ini adalah hari terakhir masa gencatan senjata dan kondisinya seperti apa? Benarkah kemudian para warga Palestina masih ada yang pulang ke rumahnya begitu, Mas? Ya, memang benar sekali gencatan senjata berlaku pada 4 hari lalu, pada Jumat jam 7 pagi waktu setempat, dan juga memang hari ini adalah hari terakhir untuk gencatan senjata. Dan juga memang kami juga tadi barusan saja keluar, masih banyak warga-warga yang memang mereka berkegiatan, yaitu berdagang ataupun membeli pakaian segala macam dan mempersiapkan bahan-bahan untuk memang kalau peperangan ini masih terus berlanjut, dan juga masih banyak lalu lintas juga yang masih padat di jalur Gaza bagian selatan sendiri. Dan juga memang ada kabar bahwa namun kabar ini belum terlalu bisa dipastikan bahwa pihak militer Israel akan melakukan gencatan senjata kembali 4 sampai 6 hari. Namun sekali lagi berita ini masih simpang siur. Namun banyak juga warga yang mengatakan seperti itu. Dan kami berharap semoga gencatan senjata ini masih bisa terus dilakukan, karena para warga juga saat ini memang banyak sekali saya melihat bantuan-bantuan yang sudah masuk, sehingga banyak sekali antrian-antrian, baik mereka mengantri untuk mengambil gas ataupun bahan-bahan bakar, karena memang sudah berminggu-minggu mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, karena pihak militer Israel menstop atau bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza bagian selatan. Baik, Mas Fikri. Melalui Gaza Selatan. Oke, Mas Fikri, tadi Anda mengatakan bahwa warga memanfaatkannya salah satunya dengan berbelanja. Artinya, apakah kemudian selain mereka bisa kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang yang mungkin bisa dibawa kembali, begitu? Apakah artinya roda perekonomian ini sudah mulai bergeliat begitu, walaupun dalam masa hanya sempit 4 hari ini, Mas? Ya, memang sebenarnya pihak militer Israel itu melarang warga Gaza Utara ya, yang mereka mengungsi ke jalur Gaza Selatan, mereka melarang kembali bagi warga yang untuk kembali ke Gaza Utara, karena memang ditakutkan peperangan masih terus terjadi setelah gencatan senjata. Dan juga memang sebenarnya pihak militer Israel juga melanggar perjanjian-perjanjian gencatan senjata, di mana memang tidak ada boleh lagi tangkap menangkap. Namun pada saat saya menjadi saksi mata saat itu, pada hari Rabu 22 November 2023, banyak sekali warga Gaza yang memang ditangkap oleh pihak militer Israel, dan juga sampai saat ini juga masih belum ada yang dikembalikan. Dan juga poin-poin gencatan senjata juga sebenarnya tidak ada boleh baku tembak kembali, dan mereka sebenarnya warga yang dari Gaza Utara mengungsi ke selatan dan mereka balik ke utara, mereka juga banyak yang ditembaki. Dan juga kalau bisa dibilang perekonomian sudah berjalan, belum tentu bisa dikatakan, karena memang warga di sini memang banyak yang kesusahan sebenarnya, karena alhamdulillah namun banyak juga NGO yang membantu menyalurkan bantuan-bantuan yang ada di dalam, walaupun memang bantuan-bantuan dari luar pun sudah masuk, namun hanya bantuan-bantuan tertentu saja, seperti misalnya solar dan juga tepung untuk memang menjadi bahan pokok mereka. Oke, Mas Fikri, izinkan saya mengkonfirmasi satu hal dari apa yang kemudian Anda sampaikan tadi. Jadi benar, apakah kemudian dalam masa gencatan senjata sejak Jumat kemarin masih ada upaya penembakan kepada warga sipil dari Israel begitu, Mas Fikri? Ya, saya sering sekali mendengar berita tersebut, di mana para warga Gaza Utara yang mereka mengungsi ke bagian selatan, mereka kembali ke Gaza Utara, mereka memang banyak yang ditembaki. Kami hanya mendapatkan informasi-informasi dari media-media, namun memang informasi yang akurat bahwa pihak militer Israel juga bukan menelpon, seperti membuat operator kepada seluruh
warga yang memiliki kartu SIM Israel. Mereka mengatakan bahwa kalian tidak boleh kembali ke Gaza Utara karena memang keadaan sangat mencekam, dan mungkin bisa jadi larangan tersebut sedikit diabaikan oleh para masyarakat, sehingga memang bukan diabaikan karena mereka sebenarnya butuh untuk mengamankan barang-barang mereka yang tersisa, atau bertemu dengan keluarga mereka yang memang masih terjebak di jalur Gaza bagian utara. Oke, berarti artinya dengan gencatan senjata 4 hari ini, apakah kemudian mereka yang masih terjebak seperti Anda katakan, ini sudah berhasil keluar, dan apakah bisa Anda ceritakan sebenarnya bagaimana kondisi suasana emosional begitu warga di sana mengetahui hari ini adalah hari terakhir untuk gencatan senjata, Mas Fikri? Ya, memang kami tidak bisa mengkonfirmasi seluruhnya bahwa jalur Gaza Utara benar-benar sudah kosong, namun kami melihat dari wartawan lokal masih ada beberapa juga warga yang masih tinggal di sana. Namun perlu diketahui di sana Gaza Utara benar-benar sudah tidak bisa hidup di sana karena memang air sudah tidak ada, juga makanan juga sudah habis, dan karena kebun-kebun ini rata-rata buah-buahan atau segala macam sayuran, kebun-kebun ini rata-rata ditanamnya di Gaza Utara, sedangkan Gaza Utara ini dibombardir, bahkan kebun-kebun pun menjadi ikut sasaran, sehingga terlihat jelas antara perbedaan harga, di mana misalnya contohnya saja satu bawang bombay misalnya di jalur Gaza Utara ini bisa mencapai 80.000 satu buah, dan kalau di Gaza Selatan ini kami mendapati bahwa 1 kilo bisa hanya dengan 15 sampai 20.000. Artinya memang harga yang sangat melonjak ini membuat sulitnya untuk bertahan hidup di Gaza Utara, dan bukan hanya harga yang melonjak, namun barang-barang tersebut tidak lagi bisa ditemukan saat ini di Gaza Utara, sehingga memang terpaksa sebenarnya warga-warga terpaksa untuk mengungsi ke jalur Gaza Selatan. Dan perlu ketahui juga Rumah Sakit Indonesia juga saat ini benar-benar sudah kosong, walaupun memang kami mendengar berita bahwa masih ada sedikit dokter, kurang lebih kisaran adalah 6 dokter, dan juga pasien-pasien yang memang tidak begitu banyak jumlahnya yang memang masih berada di Rumah Sakit Kamal Udin di Gaza Utara. Kemungkinan besar juga mereka akan ikut mengungsi ke Gaza Selatan, namun masih menunggu konfirmasi dari pihak militer Israel. Oke, Fikri, terakhir, adakah rencana atau kapan kemudian Anda dan 2 rekan relawan kita Mercy ini kembali ke tanah air begitu, Fikri, Mas Fikri? Ya, memang dari awal sebenarnya kami bertiga menolak mengikuti evakuasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Namun karena keadaan semakin genting dan juga mengetahui juga sudah ada gencatan senjata, artinya ada kesempatan juga, kami sudah beberapa hari lalu juga sudah keliling-keliling pasar segala macam, artinya dalam keadaan aman. Sedangkan ketika kita bertugas di Rumah Sakit Indonesia, saat itu kami benar-benar tidak bisa lalu-lalang bebas dengan mobil-mobil umum. Kami meminta untuk Kementerian Kesehatan untuk menyediakan mobil untuk memang kami terus membantu atau menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Namun keputusan rapat antara kami bertiga yang memang terbarunya adalah saya dan Reza Aldillah yang masih satu tim dengan kami Mercy, menyatakan bahwa kami akan tetap masih stay di jalur Gaza, sedangkan relawan lainnya, yakni Mas Farid dan Jabil Ayubi, akan mengikuti evakuasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Baik, baik. Kalau begitu doa kami adalah untuk Mas Fikri dan juga 1 rekan lainnya yang akan tetap bertahan untuk agar selamat, tetap jaga keselamatan, dan kita tentu berharap ada perpanjangan waktu gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Terima kasih atas waktu Anda membagi informasi di sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Mas Fikri Rofilhaq, relawan Mercy asal Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat sore waktu Indonesia, sehat selalu, jaga keselamatan, Mas.